Fighters nih Momentum. Team of the Year juga sih. Team of the Year. Iya, semuanya undefeated. Iya, momentumnya bagus. Terus habis itu dia juga apa ya? Ada sesuatu yang belum bisa di-crack dari mereka tuh. Dan menariknya 4-4-nya beda semua style-nya. Benar. Iya. Tapi ada kesamaan, mereka semua cukup fighter flamboyan itu. Fighter yang technical banget. Dia kemarin ada rekornya tuh Bang berapa 19-0. Iya 19-0 kan. Ya jadi teknis flamboyan Bang ya si Denners ini ya. Yang berarti tipikalnya maksudnya flamboyan ini kayak gimana Bang maksudnya? Gaya mainnya tuh main spinning kick, terus habis itu gaya main jarak jauh, terus habis itu kayak kuncian-kunciannya juga cukup lengkap di semua lini ya. Iya iya. Mungkin takedown-nya belum ketahuan banget lah ya, mereka ahli di takedown ya. Tapi di pengaturan jarak, terus di pengetahuan MMA-nya cukup tinggi, kayak technical semua rata-rata pemainnya. Setelah sekian lama akhirnya saya menyaksikan lagi pertandingan UFC yang seru banget, yaitu adalah UFC 314. Jadi hari ini kita spesial akan bahas tuntas soal keseruan UFC 314. Karena kemarin kita nobar Bang ya. Yoi, kita nobar mandiri. Iya. Tanpa sponsor. Ditekankan tuh ya, ditekankan. Iya, jadi gue kasih tahu aja nanti gue tuh lagi bekerja sama, maksudnya podcast Duel UFC lagi bekerja sama Brewers. Emang sekarang karena kita tidak ada sponsor guys, kemarin kan nanya semoga podcast Duel UFC ada sponsor. Amin. Ya amin. Amin. Tapi karena nggak ada sponsor kita tetap ngadain nobar. Cuma kan kita tuh hitungannya ada kayak ya urusan sama tempat lah. Bener. Dalam tanda kutip sewa tempat, license apa segala macam, sehingga sekarang kalau kalian mau nanya nobar akan ada di Brewers setiap bulan, tapi kita nobarnya berbayar 150.000. Bedanya gitu, soalnya Senayan City Pak, Senayan City. Iya kan, nah ini Belal Muhammad kita nobar nanti, Belal sama si JDM. Walaupun di situ secara itu kartnya G Pamungkas banget ya, Valentina Shevchenko, Alexa Grasso, Kayla Harrison. Tapi nanti kita akan nobar di Brewers Senayan City. Nanti kalau udah dekat hari H kita akan promosin lagi. Cuma UFC 314 kemarin itu alhamdulillah ada 10 orang datang, walaupun itu muka-muka lama juga ya, muka-muka lama. Fans garis keras tuh. Fans garis keras, tapi nobarnya tuh terasa kekeluargaan gitu loh. Enggak, karena kebetulan gamenya juga seru sih Bang ya. Seru banget. Seru banget. Kita dari kalau lu kan agak telat tuh sama G kan, karena Dominic Reyes jadi nggak nonton. Iya, -1. Itu gue sama anak-anak nonton Dominic Reyes karena pertandingan sebelumnya juga TKO tuh. Siapa prelim sebelumnya? Aduh, gue lupa namanya, handphone nggak pegang nih. Dan IG lawan ini. Dan IG yang kita pikir-pikir, wah habis udah sama Sean Woodson soalnya tinggi banget kan. Iya. Tapi emang ronde 1-2 kan dibantai kan IG. Dibantai. Ronde 3 tiba-tiba. Nah kan jadi pada TKO kan, sehingga pertandingannya agak lebih cepat gitu. Nah si Dominic Reyes ternyata kaget banget di ronde 1 TKO, dan itu TKO-nya keren banget. Kan TKO ini Conor McGregor banget. Kan dia bilang Conor style yang masuk counter gitu kan. Terus habis itu dia bilang I'm come back gitu kan. Gue kembali lagi kata waktu di interview Joe Rogan, gue balik lagi nih gini. Dan gue rata-rata anak-anak yang nobar kita bilang bahwa kemenangan Dominic Reyes kemarin itu kita seneng banget karena memang ya masa lu habis hampir ngalahin John Jones lu downfall sih gitu. Iya, jadi Dominic Reyes menang kemarin menjanjikan, itu kayak kita senengnya, wah akhirnya Dominic Reyes kembali lagi. Banyak gitu yang bilang UFC 314 nih obat bagi fans-fans era lama nih, ngeliat Dominic Reyes comeback, Volkanovski juara lagi kayak ini too good to be true. Soalnya kan terkadang ngelihat hero comeback tuh kayak fairy tale aja, dan jalur cerita UFC kan rata-rata keras ya. Iya. Kejam gitu, nggak ada kisah-kisah manis, tapi kemarin manis banget. Iya, karena kalau kata Bang M di UFC itu cepat naik cepat turun. Jadi kalau sekalinya yang tua-tua ini pada downfall, semuanya rentetan. Kalau bahasa combat sportnya apa sih? You only as good as your last fight ya. Oh iya. Tahu nggak Bang? Enggak, gue baru dengar. Gimana sih Bang? Baru dengar nih istilah begini. Michael Bisping. Jadi you only as good as your last fight. Jadi lu ending karirnya di mana nih? Kalau ending karirnya di downfall, orang bakal ingat downfallnya aja, nggak ingat risingnya gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Dan itu makanya kita nunggu respon. Lah Bang M kagak ada respon. Iya, gue baru dengar nih ada istilah begitu. Ada siapa yang ngomong? Iya, quotes agak terkenal Bang. Memang kalau buat MMA fans. Dan kemarin juga ada tribute tuh Amanda Nunes ya, karena Amanda Nunes dapat Hall of Fame. Iya, dia duduk di samping merah Paris Tilly.
Enggak, 314 tuh bener-bener gimana ya? Gue nonton Dominic Reyes aja, gue kaget ternyata Dominic Reyes 2 pertandingan terakhir termasuk yang ini tuh cukup menjanjikan. Berarti lu setuju ini comeback-nya Dominic Reyes nih ya? Semoga. Iya. Kalau kemarin kan waktu dia comeback lawan Anthony Smith, orang masih bilang ya. Anthony Smith sama-sama tua. kan? Iya. Kalah lagi kan dia di situ Iya. di 314 iya. Nah, sekarang kan udah orang beneran nih, minor. Oh iya. Jadi boleh lah Dominic Reyes juga ya. Dominic, lu kan nggak nonton, tapi lu Nonton gue, ya maksudnya nonton ulang sih jadinya. cuplikan ya. Tapi Dominic Reyes comeback nih, lu bahagia apa tidak nih Bang M? Ya happy lah, kayak malamnya dia jadinya. Itu keluar ya. Akhirnya keluar Iyalah. tuh, iya. Quotes baju. Iya. Iya, malamnya. Bukan dia. malamnya dia. Iya. Ya apa ya? Menurut gue ya itu balik lagi itu kan tren ya, maksudnya trennya UFC nih saat ini lagi banyak perputaran yang terlalu cepat lah. Iya. Terus kayak khususnya yang gue bilang di kelas light heavyweight ini tuh perputarannya justru yang paling lambat menurut gue. Kayak Iya, maksudnya rata-rata masih banyak orang tua lah di light heavyweight. Iya, dan berarti Dominic Reyes dengan kemenangan ini bisa selangkah menuju title shot ya, Dok? Karena Iya. ya kita juga butuh kisah baru juga gak sih di UFC light heavyweight? Nggak, bayangin ya kalau misalkan tadi lu bener soal kisah baru ya. Misalkan Dominic Reyes itu title shot terus misalkan let's say tapi kalau dia lawan Ankalaev kecepetan sih ya. Ankalaev tetap harus rematch. Misalkan let's say Dominic Reyes ternyata misalkan Ankalaev menang rematch gitu ya. Ternyata dia menang lawan Ankalaev misalkan aja. Misalkan menang lawan Ankalaev. Gila Dominic Reyes bisa jadi Netflix series tuh. Bisa. Iya dari hampir ngalahin John Jones kan kalau kata orang GOAT-nya UFC segala macam. Terus habis itu downfall, beruntun kalah gitu kan, lose streak gitu. Tiba-tiba winning streak sampai title shot dapat gelar juara. Sebenarnya Anjir. banyak banget sih Bang fighter-fighter UFC yang bisa dibikin film tuh. Banyak Oh iya, banget. Banyak banget. Siapa aja misalkan contoh? Banyak lah, Charles Oliveira, Oh iya, Israel Charles. Adesanya, Alex Pereira Israel Adesanya. Wah, itu bisa jadi anime malah kalau mereka berdua. Iya bisa jadi anime ya. Tapi kalau Dominic Reyes gitu, semoga nanti akan ada angin segar baru untuk Dominic Reyes. Karena kalau Dominic Reyes ini bisa, misalkan let's say sampai title shot, itu tuh udah ya sebuah angin segar juga untuk lightweight. Karena pergeserannya kan agak-agak seret ya. Dan itu ada banyak yang bilang juga Dominic Reyes ketemu Jan Blachowicz lagi aja gitu. Udah pernah ketemu kan dia? Udah pernah. Iya kan kalah sama Jan Blachowicz kan. Nah katanya ketemu lagi aja tuh rematch lagi sama Jan Blachowicz tuh seru dong rematch lagi dok. Seru sih, cuma Jan Blachowicz udah berapa sekarang? 43 apa? Iya. Ketemu Dominic Reyes 44 kali. Jadi jadi malah nggak seru Kemarin ya. lawan Ulberg itu juga tipis banget kan, banyak yang bilang seharusnya yang Yan menang. Tapi dari pertandingan kan kita bisa ngeliat tuh udah jarang juga rambutnya tuh udah mulai hilang. Iya, jadi kayaknya nggak seru tuh ya. Kalau ketemu Jan Blachowicz mah skip dulu ya. Iya kan ini udah dijadwalin tuh Jamal Hill versus Khalil Roundtree. Bisa lah dari pemenang itu. Baru ketemu sama Dominic Reyes. Wah anjir, seru banget kalau antara dua ini ya. Misalkan yang menang Khalil Roundtree misalkan gitu. Ketemu sama Dominic Reyes, buset seru banget. Seru banget. Tapi kalau Jamal Hill ya juga tetap seru teman-teman. Nah itu Dominic Reyes. Terus kita lanjut ke pertandingan selanjutnya yang gue sama G sama Bang M pas nonton itu sampai tepuk tangan sampai standing ovation. Yaitu adalah John Silva, The Nerd. Wes. John Silva tuh wah itu unik tuh Bang ya. Maksudnya yang kita bilang kemarin itu kayak guillotine tapi bukan guillotine. Iya, tapi choke. ngambilnya tetap dari depan gitu. Ninja choke ya. Iya. Isi tulisnya. Ya itu secara teknik jauh lebih sulit dari guillotine atau enggak? Enggak juga sih. Sebenarnya itu kayak rear naked tapi ngambilnya dari depan. Oke. Pengambilannya mirip kayak guillotine tapi rear naked jadi gitulah. Ngambilnya dia di squeeze juga gitu. Tapi telak sih emang. Kayak dari segala sisi kalah sih Segala Bryce sisi Mitchell. parah sampai Iya. styling John Silva tuh. Kacau. Sampai spinning hook kick lah, sampai apalah. Sampai takedownnya bagus semua segala macam submissionnya. Karena kalah striking kan di 1-2 masuk, spinning hook kick sampai John Silva kan diturunin tuh tangannya. Terus si Bryce Mitchell sampai ngeliat, ini jauh nih strikingnya, gue coba takedown lah. Takedown langsung sigap banget di guillotine. Iya makanya itu dari keren ronde sih. 1 udah kelihatan habis nih. Habis di Bryce Mitchell ya. Kayaknya memang Dana White ingin menyingkirkan Bryce Mitchell ini berhasil. Nggak, tapi John Silva emang sekeren itu sih. Parah, gue udah jarang tuh nonton fighter ini dalam tanda kutip fighternya lengkap ya. Maksudnya dia diajar stand up fight jago. Terus habis itu submissionnya juga menarik lah untuk ditonton. Bukan submission yang udah nahan di bawah doang. Karena Bryce Mitchell itu ketika dia kalah itu sebenarnya dia dalam posisi Bryce Mitchell sama-sama mau take down juga kan. Jadi adu tiba-tiba pas muter balik gitu kan, cak keambil kepalanya kan.
Tapi Bryce Mitchell tuh emang takedownnya lebih ke arah frustrating sih. Iya, jadi frustasi banget. cuma ya udah gitu doang aja. Bertahan hidup aja kayak gitu. Lebih ke bertahan hidup, terus ya sebenarnya dia bisa nyelesain di semua ini sih, karena yang dia keluarin kan teknik yang cukup fancy itu. Cukup kebaca itu. Kalau seandainya lo take down kan sebenarnya kepala nggak boleh di tengah, lo harus benar-benar ke kiri atau ke kanan. Ke sisi hidup atau sisi mati gitu kan. Tapi lu ngambil di tengah makanya dapat choke rear naked choke dari depan tuh ninja choke. Itu sih mah terlalu stylish lah. Iya, karena dia dapatnya pas lagi sama-sama lagi di bawah kan. Ketika ngambil itu langsung set dapat tiba-tiba lah dapat dia. Sebenarnya udah finish di atas. Finish di atas tapi pas dia jatuh squeeze-nya jadi lebih deep ya, lebih masuk kunciannya itu pas di bawah dia bisa muter ke atas. Iya aja itu kalau diterusin patah leher itu meninggal putus lehernya. Kan sampai blackout juga kan tapi masih melek dia. Iya, Bryce Mitchell kayaknya KO-nya parah-parah sih. Kasihan banget berkali-kali nih. Makin CTI makin parah nih. Iya, yang terakhir lawan kan Josh Emmett kan. Josh Emmett yang dia kejang-kejang. Ini sampai melek. Dan menariknya, padahal udah banyak tuh orang-orang yang nyiapin editan buat Bryce Mitchell, editan kalau menang ya. Soalnya di press conference keren banget kata-kata dia. Si Jan Silo kan dari dulu menggonggong terus kan dia, wow, gitu-gitu terus. Terus waktu press conference pertama si Bryce Mitchell bilang, lu menggonggong di pohon yang salah gitu, you barking on the wrong tree. Terus kemarin di press conference juga dia bilang keren itu kata-katanya, dia bilang kayak gini. Semasa hidup saya udah banyak menghabisi anjing. Kan dia peternak kan. Ini penggembala. Anjing yang mengganggu hewan ternak saya, anjing yang mengganggu keluarga saya, dan dari semua anjing yang saya habisi selalu ada satu kesamaan. Mereka menjerit ketika mau saya habisi gitu kan. Anjir itu udah disiapin tuh tau-taunya Bryce Mitchell yang kalah dan dalam kondisi masih blackout melek gitu digonggongin sama Jan Silo. Aduh. Iya baru dia nyamperin Donald Trump habis itu kan. Donald Trump dia nyamperin gitu kan. Dan ini berarti John Silva ini untuk nextnya apa nih Dok kira-kira yang lawan yang sepadan nih untuk John Silva sih, nih. apalagi featherweight lagi panas-panasnya. Panas. Iya. Emang Fighting Nerd lagi undefeated semua kan. 19-0 sekarang total. Iya. Fight Night nanti yang minggu ini apa minggu depan gue lupa kan main lagi si Prates. Iya Prates lawan itu bagus kok Fight Night gue lupa tuh lawan ini ya bukan Sean Brady. Siapa Prates tuh lawannya gue lupa, ada Fight Night coba itu Dok buka tuh Dok. Fight Night si Prates tuh itu seru tuh Dok. Usman Mon. Apa? Ian Gary. Aja kita yang pas ngomong pas kita di sana nobar kan, buset ini Fight Night bagus banget Ian Gary Prates. Terus abis itu yang komen eventnya juga bagus Dok. Anthony Smith tapi siapa ya? Anthony Smith lawan Zhang Mingyang. Berarti yang nextnya lupa tuh kan ada di Jajar tuh. Iya ada. Pokoknya ada Ian Gary sama itu. Cory Sanhagen sama Davison Figueiredo. Itu juga lumayan. Iya, Cory Dan Sanhagen. komen eventnya Rainer the Reader lawan Bonical. Nah iya itu makanya itu kan pas kita kemarin dijajarin itu pertandingan untuk Fight Night. Kita bilang buset ini mah card pay per view ini. Tiba-tiba Ian Gary Prates, abis itu ada Cory Sanhagen sama si Figueiredo. Tanding di mana emang itu? Fight Night Amerika kayaknya Fight Night-nya. Ya Amerika tuh ya. Amerika tuh ya. Mana nih? Ya kagak ada tuh. Nggak ada. Wells Fargo Arena. Iya di Amerika tuh, Utah. Iowa, iya. Utah bener ya? Ya pokoknya gitu. Pokoknya pertandingan Fight Night kita tuh seseru itu juga. Gue nggak tahu nih agendanya Danawet nih kayaknya memang mempercepat untuk banyakin title shot di ini ya. Jadi dipercepat seleksi di Fight Night. Gak apa-apa kita pertandingan yang kayak Ian Gary aja kita taruh deh di Fight Night gitu. Kayaknya memang ada agenda sendiri untuk di 2025 ini Fight Night pun bergengsi gitu. Kayak Ian Gary, bayangin Ian Gary baru habis dan karena ini. Mungkin udah balik lagi ke UFC yang kalau dulu kan yang bintang yang jajaran atas doang. Kalau sekarang udah balik lagi ke masa semua tuh bintang gitu. Jadi Fight Night pun kita ngerasa wih bintang-bintang nih gitu. Iya, apa karena itu ya? Karena udah regenerasi. Udah bukan itu tuh lagi orangnya. Padahal dulu mungkin kalau kita lihat Fight Night zaman dulu, nggak seru nih kita skip. Tapi begitu kita lihat Fight Night sekarang, anjing Prates. Baru kan kita ngomongin The Nerd, udah Prates keluar. Lawannya Ian Gary gitu. Buset Ian Gary. Terus kita lihat jajaran sebelahnya Cory Sanhagen, Figueiredo. Abis itu langsung si The Reader, orang kita baru ngomongin The Reader. Di luar dari gitu. 314 nih. Iya. Kalau menurut abang-abang sendiri, Prates lawan Ian Gary itu bakal jadi kekalahan Fighting Nerds pertama nggak?
Wah berat nih. Kalau menurut gue sih belum ya. Ini Iya. emang Fighters nih Momentum. Team of the Year juga sih. Team of the year. Iya, Team of the Year gila. semuanya Iya, undefeated momentumnya bagus. Terus habis itu dia juga apa ya? Ada sesuatu yang belum bisa di-crack dari mereka tuh. Dan menariknya empat-empatnya beda semua style. Benar. Iya. Tapi ada kesamaan, mereka semua cukup fighter flamboyan itu. Fighter iya. yang technical banget. Dia kemarin Teknis. ada rekornya tuh Bang berapa? 19-0. Iya 19-0 kan. Ya jadi teknis flamboyan Bang ya si The Nerds ini ya. Yang berarti tipikalnya maksudnya flamboyan ini kayak gimana Bang maksudnya? Bang? Gaya mainnya tuh main spinning kick, terus Oke. habis itu gaya main jarak jauh, terus habis itu kayak kuncian-kunciannya juga cukup lengkap di semua lini ya. Iya. Mungkin takedown-nya belum ketahuan banget lah ya, mereka ahli di takedown ya. Tapi di pengaturan jarak, terus di pengetahuan MMA-nya cukup tinggi, kayak technical semua rata-rata pemainnya. Iya dan tapi John Silva kemarin udah ngasih lihat kualitasnya tuh Bang masalah main ground game juga. Kalau Ground game, BJJ iya. berempat jago semua Tinggi. kayaknya. Iya. Sampai kan Boralho. 4 tuh. Di kelas feather Jan Silva. Di kelas lightweight Mauricio Rufi. bagus Itu ya. BTW gue podcast post IG di invite kolaborator di accept tuh. Iya tahu gua, iya rame Mauricio sama Rufi. Iya. Lightweight, terus welter ini si Prates. Terus middle Boralho dan Iya. jago semua BJJ. Brazil semua juga soalnya. Banyak semua. Mereka kayaknya mau ngebentuk kayak ini ada geng Dagestan, geng Georgia, Iya, di sini benar. Denert gitu-gitu. Dan Denert Benar. emang semuanya secara kan kemarin pas kita lihat rekor 19-0 ini, mereka kan makin confident dengan kemenangan John Silva. Oh, kayaknya kita memang undefeated. Ini berarti akan ada legacy baru nih, Dok, di dunia ini, Dok, Dan MMA UFC. Kenapa mereka mengatakan mereka fighting nurse juga? Karena ya tadi kata Bang M kan mereka flamboyan. Dan itu butuh teknik banget. Mereka nih merasa di era sekarang mereka adalah fighter yang sangat mengedepankan fight science gitu. Makanya akurat, mukul nggak yang sia-sia, mukul kalau yakin kena. Iya, Gitu makanya mereka pembelajar semua lah walaupun tingkahnya aneh-aneh lah. Iya. Si John Silva kan gonggong. Si Prates yang rokok, Iya. rokok Iya. sama minum. Iya, dia minum Ya, aneh-aneh. berapa 20 rokok sebelum tanding. Ada 20 20 rokok dulu batang. ya. Iya, 20 Paling batang. mau Rufi aja wibu gitu kan, Wibu. aman lah itu ya, aman lah. Boralho yang gabungan antara si Diego Costa sama siapa? Iya, Boralho. kacamata. Kacamata. Tapi kalau dari lu Dok, dari The Nerds ini, lu favorit lu siapa dari 4 nama itu? Rufi sih. Siap sama Rufi. kayak gue. Iya, berarti. sama gue juga. Gue juga sih Mauricio Rufi. Gue pernah nonton live-nya soalnya. Kalem, Rufi, ya. presisi. Wah gila Rufi mah pertandingan terakhirnya juga wah Mauricio Rufi. Jadi memang Rufi semua ya sama ya. Sama tatonya Gear Force. Yoi. Iya. Itu kan waktu gue bikin postingan, gue belakangnya inilah cari One Piece. One Piece gitu kan. Itu pencarian Luffy Snackman pertama itu tato dia anjir kayak Iya. Bang tatonya yang ini aja gitu, enggak yang di style diapain anjir. Iya, Bener-bener plek-plek yang di Yoi. Google Iya, pasang iya. gede di sini. Dan tapi kalau dari The Nerds kira-kira siapa yang bakal duluan dapat gelar? Lu dari setiap divisi Kalau menurut itu. gue Rufi Boralho juga. sih, Boralho. Boralho Iya, ya dia paling yang besar paling, ya. ha-ha. Middle ya. Berarti karena kelas middle Dricus Du Plessis kan? Enggak ya? Dricus Du Du Plessis Plessis. Iya, DDP. Isanya kan. Jadi yang paling mungkin Boralho ya yang akan dapat Iya, gelar kemungkinan juara. paling besar dia tuh ya. Ranking udah ranking 5. Benar. Iya. Terus ya maaf kata featherweight lightweight monster semua Keras. isinya, Iya, keras. Iya, jadi kemungkinan besar Boralho yang mungkin ya. Karena kemarin soal soal South Africa Du Plessis kemarin waktu kita nobar ada orang dari South Africa datang. Terus gue nanya, "Where do you come from?" Dia bilang dari South Africa. Terus gue langsung nyeletuk, "Oh, Dricus Du Plessis." Bajunya ternyata Dricus Du Plessis. Gue langsung dia gini kan ngasih lihat, "Oh iya bener gitu." Lo gak nanya ini bang? Apa? Emang di South Africa bener kata Dricus Du Plessis kalau cium bibir tuh adat istiadat? Nah, Iya. gue sih Kan sempat kata tuh Dricus, nanya tuh. kata Dricus kultur aja bro. Enggak, itu kan udah pasti dia mau. enggak lah, kan dia bawa bininya. Iya, Di DP bawa udah bininya. waktu pertandingan Kedok. terakhir udah bawa bininya, dicium bininya. Kan udah ngasih statement, mana gua mau orang nih bawa bini gitu. Jadi tidak ya, itu tidak benar ya teman-teman ya. Tapi berarti Boralho. Nah, itu The Nerds kita memang nantikan gimana lagi nextnya adalah Ian Gary lawan Prates. Tapi tadi menyambung ke pertanyaan lu apakah ini akan menjadi kekalahan pertama? Wah itu jujur aja berat sih Dok, emang ini Dok. Karena
Ian Gary sendiri gue yakin kekalahan kemarin itu ya itu udah beda level lah. Tapi kalau Prates gue masih megang Ian Gary masalahnya itu dia kalau lawan Prates ya. Kalau kemarin kan udah kelasnya tinggi banget. Masalah dia kalau waktu lawan siapa? Safkat. Waktu lawan Safkat kan emang udah beda lah. Maksudnya ini Safkat Ramonov gitu. Wajar aja gitu. Itu pun Safkat pun kita hampir di satu at some point agak sulit juga, ketat banget. Kita ada beberapa orang yang bilang enggak ini Ian Gary harusnya menang. Jadi kalau menurut gue kalau ketemu Prates, gue masih bisa. Ya ini prediksi gue lagi-lagi ya. Kayaknya bisa jadi ini kekalahan pertamanya The Nerds. Gitu bisa jadi karena lawannya Prates gitu. Ya gue masih megang Ian Gary kalau Prates. Kalau lu Bang, cuman si Nerds ini selalu di setiap pertandingan mereka dominan. Iya sih. Itu yang aneh kayak kok bisa dominan. Brazil aja Bang, gaya Brazil banget iya, kan. Iya, cuman bener-bener ngedominasi lawannya. Maksudnya kan Bryce Mitchell bukan lawan yang mudah. Dia pertama masuk UFC tuh top bakal digadang-gadang bakal calon juara ya kan. Dan dia orang pertama yang bikin custom short jadi populer. Iya Bryce Mitchell ya. Tapi ya makanya kalau lu masih megang Prates Bang ya. Iya karena gue ngelihat dari bagaimana ya mereka tuh kayak cukup unik kayak gue pertama kali ngelihat Israel Adesanya sama si Poatan pertama datang ke UFC kok bisa sedominasi ini mereka. Mungkin karena apa? Mereka kan fighting nurse, mereka bilang sport science. Mungkin kenapa mereka dominan karena tiap pertandingan mereka study taping banget kali ya dia. Udah pasti kayaknya sih. Terus iya. Gimana ininya ngulik. Itu dia makanya terlalu aneh maksudnya mereka sedominan itu kayak pas pertama kali si Dagestan banyak masuk ke UFC tuh sedominan itu kan. Tapi ini mereka lebih mirip ke pertama kalau perasaan gue lebih mirip kayak si Adesanya. Iya. Kalau lu kan lu yang lempar pertanyaan, lu siapa ya? Prates sama Ian Gary, mampus lu. Bingung gak lu? Bingung gue. Bingung lah. Harus nonton lagi sih. Tapi hati lu kan pengennya siapa menang Prates pasti kan. Karena ini biar jangan sampai nol ini ternodai kan. Dan karena gue selalu lebih suka cerita yang orang baru gitu. Oh iya. Tapi jangan sedih, geng Dagestan aja ternodai Umar Nurmagomedov ada kalah. Jadi mungkin aja kalau Prates kalah ya tidak akan merusak ininya mereka legacy mereka menurut gua gitu. Tapi kalau lu pribadi belum tahu maksudnya mau Ian Gary atau Prates harus lu kayaknya. Lu Prates masih ya? Iya. Kalian yang lagi nonton silakan komen aja di bawah. Dan The Nerds itu tadi yang gua bilang kita nantikan gimana, yang paling dekat adalah lawan Ian Gary itu pasti seru banget di fight. Kayaknya minggu ini ya kalau nggak salah. Nah, si pertandingan selanjutnya itu adalah siapa? Yair Rodriguez lawan Pitbull. Wow, gimana dong anjir. Sesuai obrolan kita di sini lah. Iya. Pitbull terlalu cepat dikasih ini salah. Lawan langsung Yair ya. Iya, langsung dikasih Yair. 5 besar gitu. Kayak benar-benar ditunjukin ini UFC ini begini nih levelnya nih. Pitbull kan kebingungan banget kemarin. Iya. Dan lu tapi memang berekspektasi ya pertandingan akan jalannya seperti itu ya. Maksudnya Yair sama Pitbull ini udah pasti. Gue sih sempat mikir mungkin ada KO ya. Iya, walaupun ternyata decision gitu ya. Ya tapi secara pertandingan tetap mengentertain. Gue sih kalau dari semua card 3-1-4 itu emang yang gue rada kurang terhibur. Walaupun sebenarnya Yair tetap seru ya. Gue emang Yair Rodriguez sama Pitbull. Kalau lu Bang, itu lihat Yair sama Pitbull tapi terhibur aja lu ya. Sangat sih gue. Lumayan lah, bagus banget menurut gue karena apa ya, si Pitbull tuh dia itu debut 2004 apa? Debut MMA. Iya. Dibilang apa sih si Khamzat tuh baru umur 5 tahun apa dia debut. Dia udah jadi debut, emang udah sesenior itulah dia udah makan asam garamnya MMA. Iya. Nah lawannya tuh kemarin si Yair emang bagus banget. Dia tuh apa gimana ya, antinya si Pitbull tuh kan pressure fighter ya, sedangkan Yair tuh ahli banget buat ngeredam pressure. Kalau kita lihat kayak lawan si Korean Zombie dulu kan, dia kena pressure justru dia bisa ngegunain pressure itu buat dapetin KO gitu. Iya, KO gak masuk akal. Iya, apa sih elbow yang ke atas kan, up elbow gitu kan. Iya. Nah, terus kan kemarin si Pitbull tuh pas dia udah mulai nyaman pressure di ronde ketiga dia kena knockdown. Nyaris KO kan tuh kan si Pitbull. Jadi ya emang ya gimana ya, agak berat juga, udah Pitbull udah tua juga sih. Iya. Jauh ya, ber-37 ya? Kalau nggak salah 37-38. Ini pas nih alumni juara Bellator diketemuin aja, kalau nggak Chandler kan nggak jelas nih. Iya, Chandler sama Pitbull kan punya ini kan, punya beef kan.
Tapi kan pernah ngalahin kan, Pitbull pernah ngalahin Chandler waktu di adeknya ya, bukan bukan Michael Chandler ya. Kakaknya si Patricio-nya pernah nge-KO Chandler gantian. Oh ya gitu, dibalas. Soalnya dibilang ada kemarin ada yang komen, ini kalau nggak salah yang KO-in Chandler itu adeknya. Adeknya di KO Chandler, terus Chandler di adeknya KO si Pitbull. Iya. Oh gitu. Abangnya turun tangan. Abangnya turun tangan. Iya, jadi ex Bellator tuh dipertemukan aja ya semuanya. Benar, cocok juga sih, benar. Iya, lawan Michael Chandler karena nextnya buat Michael Chandler kita bingung. Ya real 26 Pak. Iya. 2 kali menang lawan Dan Hooker. Oke, kalau lawan Dan Hooker valid sih, valid. Iya, walaupun valid. udah habis diacak-acak Dustin Poirier ya, Iya. Dan Hooker. Terus lawan Tony Ferguson. Yang ya udah Tony gitu kan. Sisanya 6 kalah semua. Ya, aneh Michael Chandler mah kayak walaupun kemarin ya misalkan kita kan ngomongin soal Paddy Pimblett karena gua Fight of the Night itu siapa ya di UFC 314 ya? Paddy Pimblett. Ya benar, berarti sesuai prediksi gua waktu nobar. Gua bilang kan gua nanya waktu gua pas kita nobar performance Kalau ya. Fight of the Night Volkanovski Lopez. Gue bilang performance of the night, gue bilang kayaknya jatuh ke Paddy Pimblett. Jelas. Karena memang kalau kita kembali lagi tadi kan kita sudah sounding Pitbull dan Michael Chandler. Nah Michael Chandler itu kan banyak beberapa orang yang kita tanya pas nobar, ada yang banyak banget mendukung Michael Chandler karena nggak pede sama Paddy Pimblett. Karena dalam tanda kutip Paddy Pimblett ketika lawan Tony Ferguson aja sesulit itu, pas lawan King Green, Bobby Green. Walaupun dia dapat ambar tapi ya kita tetap ya ini mau Bobby Green gitu. Nah ini lebih berat nih Michael Chandler, secara peringkat juga lebih berat. Banyak yang bilang Bang Michael Chandler tuh hati-hati apalagi kalau Paddy Pimblett main jarak dekat kan. Jangan deh jarak dekat sama Michael Chandler. Bahkan si DC juga bilang kan kunci kemenangannya Paddy Pimblett lo harus jaga jarak sama si Michael Chandler. Lu jangan dekat-dekat. Kalau si DC bilang ke Michael Chandler, lu ketika lawan Paddy Pimblett harus going fast, harus cepet. Lo harus masuknya harus cepet karena Paddy Pimblett jangan dikasih tempo gitu. Nah ternyata pas di kejadiannya di sana, itu gimana ya? Paddy Pimblett tuh kayak beda orang sih. Beda Pak. Iya kayak mainnya sempurna atas bagus, bawah bagus. Iya. Maksud gue pas kita lihat sama anak-anak, anjir gue udah nggak pernah nonton ground game seseru Paddy Pimblett main kemarin. Gila itu. Jadi Paddy Pimblett bilang di post press conference, dia bilang dia belajar ngelihat Michael Chandler ngelawan Charles Oliveira. Sebagai BJJ practitioner ya si Pimblett bilang, gue nonton pertandingan dia lawan Charles Oliveira dan gue ngerasa Charles Oliveira nih bisa menang lebih awal kalau aja dia gunain grapplingnya buat ground and pound, bukan cari kuncian. Iya. Gitu. Soalnya sepanjang karir Chandler cuma pernah dikunci Dustin Poirier kan. Iya. Itu pun dikunci karena babak belur, bukan dikunci karena teknik. Iya. Jadi makanya si Paddy Pimblett udah game plan bahwa dia bakal pakai grappling, tapi grappling buat ground and pound, bukan buat cari kuncian. Iya, gitu. makanya itu yang agak berbeda ya, upgrade-nya dia mulai di situ ya. Tapi dari striking pun, keren banget ya. Kelas Pak. Maksudnya udah dia disuruh jaga jarak, boro-boro jaga jarak. Ayo kini terus adu dia sama bisa gua. lihat si Chandler kan ada tendensi suka gini-gini ya kalau pengen mukul atau takedown. Iya. Pas begini langsung flying knee, sobek, dikejar langsung. Iya sama Paddy Pimblett keren ya. Kalau lu gimana Bang lihat Paddy Pimblett kemarin Bang? Ya dia perkembangan paling signifikan sih ya kalau di UFC salah satu ya si Paddy Pimblett. Cuman yang gue lihat yang parah justru sebenarnya si siapa namanya Chandlernya. Ya maksud gue nggak berkembang. Iya maksud gue bahkan si di ronde pertama si pelatihnya Henry Hoof aja bilang kayak lu tuh kena banyak low kick gara-gara lu tuh ada di range-nya dia kayak gitu loh. Dan anehnya tuh maksudnya si Chandler tuh nggak gunain angling sama sekali. Itu yang kayak bahkan dibahas banyak sama si Joe Rogan sama si ini ya. Iya, linear aja gitu Bang. Iya, itu kan kesalahan basic ya, kesalahan pemula. Ini kan udah lu di level UFC gitu. Sedangkan si Chandler tuh nyeruduk masuk, dia banyak gunain tuh level change doang. Jadi dia mau turun tiba-tiba dia mau sok-sok naik gitu lah. Maksudnya tipuan-tipuannya tuh cuman dari satu linear aja gitu. Nggak gunain banyak angling. Itu kelihatan banget kalau misalnya lu nonton abis tuh pertandingannya Volkanovski, itu kan dia gila banget, nggak pernah berhenti dia iya. Pas dia ngelakuin pukulan keluar masuk pakai angling, keluar pakai angling gitu. Sedangkan si Chandler nih sama bener-bener polos aja nih masuk lurus gitu kayak. Jokes lu apa kemarin Bang kalau kayak Michael Chandler lawan siapa? Jangan itu nama orang. Kemarin ada jokes yang cuma bisa kita dengar pas off air. Mirip kayak orang Indonesia gue bilang. Iya, tapi Michael Chandler sendiri Bang, maksudnya kalau kita lihat bercandaan kita waktu di lokasi yang kita boleh share ya. Ini tuh kayak no IQ sama sekali sih. Kayak udah
nggak pakai, Iya dong. nggak ada Iya. IQ-nya nggak Orang kan dipakai. bilangnya banteng aja, lurusnya seruduk aja. Iya, sementara PD Pimlet berasa, oh ini IQ gue mainin nih. Iya, Enak. itu kan sebenarnya apa ya? Kayak begitu kan udah ada catatan-catatan sejarahnya gitu. Iya. Kayak apa kita kan udah belajar dari MMA 1 gitu, dari episode pertama gitu kan, kayak ketika lu lawannya lebih tinggi otomatis lu akan kena uppercut. Ketika lu lawannya pendek lu akan main overhand. Iya. Kayak gitulah, kayak standar, kayak sama lah kayak co-main event sama main eventnya gitu. Makanya kan si siapa PD Pimlet tuh udah siap-siapin uppercut kayak tipu-tipuan uppercut terus kan, kayak kasih terus tiba-tiba, dan kelihatan banget yang pas dia jumping knee itu kan terlalu basic, kayak maksudnya kok bisa apa timingnya setepat itu gitu, dia mau sok-sok ke bawah beneran dia langsung jumping knee gitu, itu kan aduh terlalu gimana ya. Iya, kalau lu kata Bang M kemarin pas kita nobar kan G itu sempat nanya, Bang dia ngapain sih kadang-kadang ngasih fake Iya, mukul. fainting, Iya, maksudnya ini kan jelas-jelas nggak kena, tapi kok dia malah begini-begini. Sama Lopez kan juga gitu, ada yang nipu-nipunya. Ternyata itu ini Bang ya, buat seolah-olah, nah lu kalau lu berani masuk gua uppercut Iya. nih. Ada ancaman, padahal itu mungkin biar musuh juga nggak tahu mau mukulnya mau kemana nih, jab kah apa gitu ya. Iya Bang, ya? bener, masuk sini ada uppercut nih, standar kayak begitu kan. Iya, kalau misalkan yang nggak, maksudnya baru pertama kali nonton fighting atau enggak tinju atau enggak MMA gitu-gitu. Kadang-kadang guys ada, kalau kalian perhatiin petarung-petarung yang ini kagak ngapa-ngapain, maksudnya musuhnya masih jauh tapi dia begini-begini. Sering kan maksudnya cuma ngelempar pukulan. Itu cuma kayak ngasih tahu, lu jangan masuk di range gua. Nih lihat nih, jab, gua bisa jab, gua bisa uppercut nih. Jadi mungkin kalau ini ya, kalau di combat sport tuh ada batu gunting kertas ya. Iya. Batunya itu menyerang, kertasnya itu bertahan, atau menghindar atau apapun gitu yang berbau bertahan. Sebatu gunting kertas. Iya, batu gunting kertas bener. Udah tadi. Udah. Kertasnya itu adalah fainting. Fainting. Jadi lu harus sering-sering ngelakuin fainting. Jadi kayak tipuan gitu. Jadi unpredictable tuh penting banget di gerakan. Lu nggak boleh diem gitu. Kayak gerakan lu, badan lu harus bergestur gitu. Oh, jangan diam aja gitu ya. Iya, itu akan terbaca banget. Jadi ada gerakan-gerakan kecil tipis-tipis itu tuh yang ngebuat lawan tuh jadi aware terus juga. Iya, maksudnya dia tetap, lu jangan asal masuk. Kalau kita ngeliat nonton kan lucu ya. Kadang-kadang kan kayak lu ngapain dah, musuh lu masih jauh lu begitu, lu lagi latihan apa gimana? Oh, ternyata fungsinya gue juga baru tahu dong ilmu lagi tuh buat salah gue. Satu fainting yang paling ngetop lah ya, paling ngehits tuh si Khabib lawan Conor yang overhandnya Khabib ya. Maksudnya Khabib kan nggak akan pernah mendaratin, seharusnya nggak akan pernah bisa mendaratin pukulan ke Conor lah. Tapi tiba-tiba Khabib ngelakuin feint ke bawah takedown, tiba-tiba keluar overhand. Itu kan langsung dikasih nama tuh Eagle Punch. Yoi. Pura-pura takedown, totalnya overhand. Bener. Iya. Udah siap-siap mau nahan ini, sini. Conor udah capek banget nahan takedown ya masalahnya kan. Nahan Iya. takedownnya Khabib kan, tiba-tiba keluarnya pukulan. Tapi kalau misalkan fainting berarti namanya Bang ya. Lu momen mukulnya kapan dong berarti? Nunggu dia lengah apa gimana? Maksudnya kan kalau dia ngancam terus gimana? Iya, jadi benar, nunggu dimakan. Fainting itu kan banyak banget ya, kayak misalnya kita ambil dari jab dulu aja gitu. Maksudnya begitu kita mau jab terus dia bereaksi, tunggu reaksinya dia. Jadi kita nggak baca reaksinya dia dulu. Kalau kita jab nggak jadi, baru jab feint lagi nggak jadi, misalnya kita jab perut, tiba-tiba jab atas kayak gitu. Jadi tergantung reaksi dari lawannya. Iya, kadang misalkan kita ngejab gini, dia bilang dia nggak gerak sama sekali, berarti dia nggak kemakan gitu. Kalau dia nggak gerak berarti ada batu gunting kertas yang lainnya. Oke. Berarti maksudnya dia nggak gerak jab, bisa masuk nih kick Betul, gua. Gitu. Karena dia lagi fokus ke atas nih, tiba-tiba dia nggak gerak nih, masuk kaki gua gitu ya. Ternyata dia nggak bereaksi nih, berarti kita bisa ngelakuin hal yang berefek dari nggak reaksinya dia itu. Iya, jadi pertandingan tinju atau enggak MMA tuh main catur juga ya jatuhnya. 100% Apalagi catur. MMA ya, MMA paling main catur tuh ya. BJJ yang paling sih catur katanya ya. Iya, ini banget ya, bener-bener kayak human chess. Apa nih lo mau ngapain nih gitu-gitu. Makanya itu kemarin beberapa pertandingan yang kesulitannya ketika lu melawan orang yang bisa ground game dan juga stand up fight, itunya tuh main caturnya dia terlalu lengkap ya. Jadi kayak gue udah siap atas nih, tapi ternyata dia masuk ke bawah, take down gitu-gitu kan. Iya. Waktu ini juga masuk ke Diego Lopez ya. Waktu pas ronde pertama
Diego Lopez ini terlalu berani. Maksudnya dalam tanda kutip ini masuk. Kan kalau lawan Volkanovski jarang banget ada fighter lawan Volkanovski jarak dekat. Mau berani brawling gitu. Maksudnya wah Volkanovski jangan diajak brawling deh. Atur jarak dulu. Baru nanti kalau mau brawling lihat momen aja ketika beliau lagi capek atau enggak. Tapi Diego Lopez dengan PD-nya tanpa jam terbang yang mumpuni gitu ya. Dihajar brawling dekat jarak dekat. Terus kan berapa kali pukulannya masuk sampai dia mau jatuh kan. Iya, Terus kita bilang kayak lu ngapain lawan Volkanovski, so jaga jarak. Itu udah makanannya Volkanovski seumur hidupnya dia gitu. Nah itu tuh momen yang kita bilang ronde satu kan itu. Gaya mainnya Chandler tuh sebenarnya kalau seandainya dia bisa ngikutin gaya mainnya Volkanovski itu bisa menang lawan si Paddy Pimblett. Soalnya mirip banget mereka itu. Ya terlalu PD-nya terlalu deket, so deket juga kan. Iya, game plan yang mirip kayak gitu. Mirip, tapi bedanya Michael Chandler tolol. Kurang sih dia. Kurang. Volkanovski pinter aja. Terlalu banyak latihan fisik kemungkinan prediksi gue ya. Kayak maksudnya terlalu mengunggulkan fisik gitu. Iya karena gue ngerasa ya, maksudnya di level setinggi itu ya udah semua orang udah teruji semua fisiknya, lu udah belajar game plan aja. Iya, maksudnya fitness itu kan penting, maksudnya faktor utama lah juga utama, tapi bukan yang paling utama dong. Itu sedangkan kayak maksudnya secara fisik dia terlalu prime di umur yang segitu, kayak badannya bagus banget. Itu kayak iya. Dikomentarin juga sama Paddy Pimblett kan, maksudnya dia bilang banyak yang mengkritik gue kalau lagi off camp gue gendut gitu-gitu. Tapi jangan salah, gue nggak pernah absen dari gym gitu. Betul. Ngilmu aja. Fokusnya di teknik dan maksud gue gini, kalau gue ya maksudnya gue ini mungkin ngambilnya dari yang skalanya lebih rendah gitu di fighter-fighter Indonesia tuh bisa kelihatan banget kalau badannya terlalu bagus ini berarti skillnya kurang. Pastinya. Michael Chandler. Fokusnya ke sana soalnya. Kalau fighter Indonesia ya maksudnya kelihatan gitu, maksudnya ya banyak lah kita ngelihat dari Muay Thai, dari tinju, dari ini. Ini badannya terlalu bagus. Berarti ini dia terlalu fokus ke pembentukan badan daripada ke teknik, ke sparring gitu-gitu. Berarti kan dia di dalam maksudnya di dalam training regime-nya gitu dalam 1 minggu dia bisa ngabisin ngangkat beban mungkin 5 kali di dalam seminggu. Itu terlalu banyak. Oh, harusnya malah udah nggak di tahap situ ya. Iya, fokusnya lebih ke teknik, lebih ke drill, ke sparring, game plan kayak gitu. Fight IQ lebih diasah di situ harusnya, bukan fisik lagi sebenarnya. Kemungkinan ya, ini prediksi aja. Iya. Pas bahas game plan udah capek gitu ya. Iya. Karena bisa terfisik tuh. Gak masuk Henry Hoof ngomong apa. Iya, udah enggak. Iya. Dan ini kalau menurut kalian berdua Diego Lopez tuh berarti brawling di mungkin kalau di pikiran gue ya sotoy-sotoynya gue brawlingnya Diego Lopez di awal itu mungkin kayak lu tua, lu gue lebih muda, mungkin secara stamina gue lebih, power gue mungkin lebih jago nih sekarang daripada lu nih Volkanovski nih, makanya dia berani brawling. Ternyata game plannya Diego Lopez ini blunder gitu. Nah kalau menurut lu kenapa Diego Lopez seberani itu adu jarak dekat sama Volkanovski ronde pertama lagi gitu? Kalau menurut gue karena emang itulah Diego Lopez. Bener. Itu senjata dia selama ini. Di ronde 1-2 kan emang keteteran banget lah dia. Cuman di ronde 3, 4, 5 kan akhirnya nunjukin bahwa it works actually gitu kan. Cuman ya Volkanovski jago juga, apalagi di ronde 4, 5 yang dia lihat-lihat jam terus. Udah kan? enjoy. Iya, lihat jam. Itu kan orang bilang lari, tapi itu mental champion itu tahu gimana cara menang. Dia ngerasa gue pukulan udah cukup lebih banyak, clinch udah cukup lebih banyak, udah ngapain lagi ngambil resiko. Betul. Keliling-keliling. Kan orang benci tuh kabur-kaburan. Apalagi ada uppercut si Diego Lopez yang si Volkanovski panik tuh sampai keliling-keliling. Matanya kena. Iya, ternyata buta sejenak dia di situ. Iya, 2 kan itu sebelahnya kan udah kena, sebelah lagi kan. Kan orang waktu lari-lari kan orang bilang, "Wih, ada cut nih, ada cut." Ternyata kok enggak berdarah, ternyata lebam kan. Iya. Berarti pas banget tuh di mata tuh jadi gelap. Makanya dia berusaha lari-lari ya. Iya, dan recovery-nya pun bagus gitu. Dari kondisi lari-lari gak kecolongan. Beda sama Chandler. Dia lawan Charles Oliveira. Larinya begini, Pak. Dan panik kan. Maksudnya asal take down itu tuh biasa banget tuh. Larinya ngebelakangin lawan begini. Tapi memang si Diego Lopez sendiri mungkin ronde 1. Kan gue berapa kali tuh pas merhatiin pertandingan di ronde 1, ronde 2 Volkanovski. Gue tuh setiap pas nonton sama si anak-anak yang pada nobar, katanya anjing itu Diego Lopez kelihatan nyerang tapi sebenarnya nggak ada pukulan masuk. Yang masuk kan sebenarnya momennya maksudnya dia nyerang terus nih Diego Lopez tak, tapi Volkanovski masuk muka.
dah santai-santai lagi diserang, masuk lagi kirinya, muka. Ketika kita lihat signifikan strike-nya, anjing tiba-tiba 26 lawan 9. Jauh kayak banget. dan itu setiap ronde loh, kayak 20 lawan 10, 20 20. Makanya ketika ada pengumuman decision unanimous 49-46, ya udah masuk langsung akal. tahu, udah langsung tahu karena kita waktu begitu. 47-48 masih tegang tuh berdua, pas Iya. 49-46 udah. Udah. Diego Lopez udah nggak mungkin gue dah. Udah nggak mungkin karena memang secara kita lihat signifikan strike-nya Volkanovski. Kalau kita ngelihat kayak Volkanovski kena tampol lah, kagak ada yang masuk itu sebenarnya. Tapi Volkanovski sekali masuk pelan-pelan aja. Dia dari dulu masuk. jabnya emang paling serem. Tajam, Pak. Iya. tajam banget. Reach-nya nggak masuk akal untuk ukuran featherweight dan anglingnya itu dia. Ya tadi Bang Em Iya, bilang dan anglingnya. Kalau kata Israel Adesanya tuh si Volkanovski bisa frying bakar otak lawan, jadi dibikin mikir terus, mikir-mikir masuk gitu, venting tadi yang dibahas. Ya kan the best featherweight of all time buat Iya, sekarang. kalau itu benar sih. Jadi nggak bisa. Jadi emang buat sekarang karakter fighter kayak Volkanovski jarang ditemui Bang ya. Maksudnya untuk harusnya Diego Lopez yang paling mendekati harusnya ya. Tapi tetap masih jauh ternyata, jam terbang dan skill ternyata jauh. Tapi bisa nggak Diego Lopez suatu hari menuju seperti di levelnya Volkanovski Bang? Dengan lu lihat pertandingan kemarin ya, ini pertama kali Diego Lopez lawan berat kan gitu. Bisa mah bisa. Pasti gue yakin kayak maksudnya ya lihat kompetitifnya UFC itu bagus banget lah. Kayak maksudnya lu bisa masuk ke 5 besar, 10 besar aja tuh maksud gue udah wah kerja Bukan keras manusia dan itu. Bukan manusia. Iya, makanya kayak gue bilang kalau bukan malamnya tuh sebenarnya karena gue sangat menghargai mereka sekerja keras itu. Gue udah nggak bisa ngomong kalau dari segi teknik, dari segi apa sacrifice yang mereka kasih tuh gue udah nggak bisa komentar lagi di situ. Tapi ya balik lagi momentum dan kesempatan yang dia dapat tuh bener nggak nih dia lagi harinya dia nih. Iya soalnya kita sering banget kan Bang M diserang soal ini ngapain sih ngomong malam-malamnya nggak ada lah istilah malam ini itu mah kerja keras dan skill gitu-gitu. Tapi kalau kalian mau contoh simpel sebenarnya kalau kita masuk ke Indonesia ketika KJ lawan Randy Pangalila itu kelihatan banget tuh momen ini malam, maksudnya kita di atas kertas pasti semua orang ini KJ lah yang menang, nggak mungkin lah udah KJ lah udah pasti. Tapi tiba-tiba yang menang Randy Pangalila semuanya standing ovation, banyak yang wah itu maksudnya malamnya Randy Pangalila kan? Bener sih. Iya kalau diulang juga. Kalau diulang kayaknya enggak sih. Kalau diulang menang KJ lu Bang M ya? Hah? Nggak tahu juga sih. Ya kita nggak tahu ya. Tapi itulah prediksi. Maksudnya itu yang tanda kutip. Gue yakin Randy Pangalila sama KJ sama-sama latihan keras, sama-sama secara kualitas sama-sama bagus gitu ya. Walaupun kalau kita ngomongin KJ mungkin udahlah kayaknya KJ yang menang, Randy mah artis doang. Mungkin beberapa orang berpikir seperti itu. Tapi ternyata yang menang Randy. Ya kan itu bukan malamnya KJ doang kan. Berarti jatuhnya kalau kita ngomongin filosofi lu Bang ya, lagi-lagi Bang ya. Bisa juga. Takut. KKM. Ini apa ngasih contohnya terlalu lokal ya kan? Iya kan itu kenal juga nih contohnya. Terlalu kenal nih orang-orang yang dikasih contoh. Tapi kan ini aja Bang. Iya benar-benar. Iya maksud contohnya paling gampang masuk. Kan itu salah satu contohnya. Maksudnya mungkin malam itu kayak Diego Lopez sama Volkanovski bisa aja walaupun kita bilang udah kelihatan di atas kita jam terbang, tapi ya bisa aja tuh malamnya Diego Lopez yang menang. Momen jatuhin Volkanovski ada kok. Ada banget. Kerja kerasnya gue yakin apalagi di level mereka itu ya gue udah nggak bisa komentar lagi. Gue yakin kayak wah sepanjang hidupnya lah mereka udah. Gue yakin ribuan malam minggu tuh udah dibuang di sasana tuh gue yakin. Ketemu keluarga tuh. Iya. Ketemu keluarga itu. Kalau kerja keras mah gue yakin lah. Apalagi UFC udah 5 besar gitu, udah nggak mungkin hidupnya kayaknya bangun tidur aja udah mukul orang. Gak bisa Pak. Iya benar. Maksudnya harinya dia tuh gue yakin. Ya maksudnya gue kan pernah compete juga kan. Maksudnya lu tuh sampai lupa rasanya nggak capek hari-hari lu. Kayak lu sampai udah lupa kayak maksudnya santai itu gimana ya, udah lupa di tahap itu. Iya. Gue yakin kayak mereka tuh kalau ada tenaga sedikit ya mereka pakai buat latihan. Di waktu kosong mereka ya mereka mikirin gimana ya nanti tanding kayak gitu-gitu dan apa sih itu namanya udah nggak inget lagi lah. Gue yakin rasanya nggak capek tuh. Iya sampai lupa mati rasa dan udah bahkan itu kan alasan Volkanovski yang ngambil fight Islam sama Topuria yang dia bilang
kalau dia nganggur dikit bakal ada dark thoughts gitu Iya, karena benar. udah berantem mulu selama seumur hidupnya gitu. Gak ada Iya. fight dikit pikirin kemana-mana. Wah udah nih gue harus fight nih. Iya, itu udah kita bahas di episode berapa tuh yang kayak ini otaknya udah harus berantem. Waktu bahas Tony Ferguson ya kayak Iya, sama John Jones ya. sama John Jones. Dan ini apa namanya, John Jones kan Johnson melampiaskannya itu ada sparring jelas. partner di rumah. Iya. Istrinya sendiri. Nggak, tapi jelas kalau si apa ada peribahasanya tuh Bang, kan seniman sama atlet itu sama 11-12 kan. Seniman dan atlet itu musuhnya adalah waktu luang. Anjay. Jadi udah nggak ada ini, udah nggak ada udah nggak bisa, maksudnya kalau ada waktu sedikit nganggur daripada gua pacaran sama orang nggak jelas ngabisin duit, mending gua latihan. Setuju. Gitu sih. Sehingga kalau udah di atas begitu udah di posisi kayak Volkanovski, lupa dia bersosialisasi kayak anjir gue kayak hidup gue berantem aja lagi gitu. Apalagi kan apa MMA itu kan mixed Iya. martial arts gitu kan. Iya. Seni lah, seni pertarungan Seni bela diri kan. dan seni, sama-sama seni seni. bela diri. Iya. Ini kan apa kalau kata Bruce Lee itu kan apa yang kita lakukan kan mengekspresikan diri kita sebenarnya. Damn. Iya, wis anjir. Kelihatan ya kadang Express yourself. express yourself, dan kadang-kadang kelihatan cara dia bersosialisasi bisa kelihatan dari cara dia bertarung, kelihatan tuh. Oh, ini orangnya kayak Bener, asik. bener, Kayak bener, The Nerd kan bisa bener. kelihatan The Nerd. Iya. Wah, ini mah asik diajak nongkrong nih orang-orangnya nih. Makanya Iya. seorang Stan Strickland tuh aneh banget ya kan. Iya. Iya. Ngomongnya gimana, berantemnya gimana. Beda. Iya. Ya kalau Strickland kayak John Silva kemarin atau enggak kayak Dominic Reyes aja gitu. Nah, kita oh ya boleh lu ngomong gitu. Kalau Iya, lihat iya, Robert Whittaker, dia kan kalau fight apalagi dipanggil namanya kan Bruce Buffer langsung wah. Iya. Terus tapi kalau Kalem, kalau di luar kalem. banget, gamers gitu kan. Nah. Ya kita bisa mikir, oh mungkin inner demon-nya kali. Tapi kok Shane Strickland gimana? Inner demon yang sosialisasi anjir. Enggak Pas asik fight, tuh. iya. Diajak nongkrong enggak asik tuh. Si Iya, siapa? kayaknya ya. Stan Strickland enggak seru itu. Bener. Trash talk doang, banyak bacot Makan doang. mie gitu. Aceh nggak bisa tuh dia. Enggak, dia kebanyakan gua tuh bro, gua ini apa NPD narsistik Iya, itu, benar. personal disorder, kayak gua gini ternyata pas berantem segitu doang lu. Stan Strickland tuh. Iya, cari aman. Cari aman. Mainnya cari aman. Iya, makanya tapi kalau kayak Volkanovski kemarin, nah itu enak tuh, bisa dijadiin leader wise kayak. Wah, kelihatan Dari kan. karakternya ya. Ya kalau Diego Lopez kan misalkan di perusahaan ada Diego Lopez sama Volkanovski. Nah, Volkanovski lu jadi pemimpin gue percaya deh sama lu. Kalau Diego Lopez start dulu deh. Karena kan pertandingan kemarin aja kelihatan, maksudnya Volkanovski tuh jam terbangnya berasa banget, bisa memanfaatkan jam terbang. Begitu ditantangin Diego Lopez sini nggak diladenin kan sama dia. Maksudnya dia kayak Iya, smart. kan Iya. semua Diego Lopez kayak wah kayak sini kadang dia Soalnya udah frustasi, dia pikir pakai cara apa gue masuk ke Volkanovski nih. Iya, Udah pakai benar. cara emosi aja dah. iya ya. Iya, orang berpengalaman Volkanovski mana kemakan begitu-begitu. Iya, benar. nggak kemakan, kecuali Topuria mungkin masih kemakan kayak sini lo. Tapi kalau Volkanovski kan bodoh amat. Iyalah. Orang udah menang ya Bang, jam Yang terbang penting ya. menang, iya. Iya. Mereka tahu lah, udah paham banget lah. Iya, makanya kemarin tuh gue ngomongin soal Bo Nickel, gue lupa lagi ngomong apa. Tapi intinya adalah Bo Nickel itu kan dia lagi yang kita bahas sebelumnya, dia kan lagi dibenci sama semua orang karena boring. Tapi kan win is a win. Iya, Kata Bo benar. Nickel. Nanti ketika lu udah ketika lu udah selesai karir lu, yang diingat kan kemenangan lu, bukan kayak Bo Nickel undefeated. Tapi orang nggak ngomongin Bo Nickel boring lagi lah, tapi dia 0 gitu. Iya. Ya itu kan maksudnya Volkanovski, maksudnya mau lu tantangin kemenangan malam ini gue dapat ini lagi, itu kan yang dicatat sejarah gitu. Jadi bodoh amat. Iya, kok. contoh paling Iya. jelas sih inilah George St. Pierre. Orang Iya. tinggal bilang God. Nggak ada kan yang bilang, lu tau gak waktu lawan Hendricks itu kontroversial tuh gini-gini. Lupa. Udah lupa. Iya. Taunya ya udah God aja. Iya, makanya John Jones kabur dari Aspinall ya, takutnya mencoreng daripada ini kan, gue mending kabur-kaburan. Tapi mungkin dalam waktu dekat akan ada berita soal Aspinall ya. Itu tadi soal 314 juga teman-teman. Nanti kita akan bahas Fight Night, minggu depan ada Fight Night. Cuma ini terakhir sebelum udahan, berarti kemarin ada berita Dustin Poirier akan segera mengeluarkan tanggal untuk pertandingan terakhir dia. Weh. Desas-desusnya BMF. Iya, ada satu-satunya cocok BMF. sih ya. Nah, cuma kemarin ada yang bilang apakah lawan McGregor lagi. Tapi kalau menurut lu yang paling masuk akal untuk perpisahan Dustin Poirier apa, Dok? Berarti, Dok? BMF Nah. sama Max Holloway sih. Itu Kan aja Max berarti Holloway ya? sekarang udah jadi fighter lightweight. Iya. Ranking 5 kalau nggak salah. Lightweight iya. Iya, Max terus Holloway. megang BMF dan mereka punya history trilogi lah. Yoi. Iya, jadi trilogi Walaupun ya. di 2 pertemuan
2-0 sih Dustin Poirier menang semua. Iya, jadi tapi ya beda Max Holloway yang dulu sama sekarang kan udah beda. Ada potensi menang Max Holloway lawan Poirier sekarang bisa ya. Dari lu BMF ya, lu juga Bang untuk pertandingan terakhir Poirier. Kenapa nggak lawan Paddy Pimblett dia tuh cocok tuh? Nah, masalahnya Paddy Pimblett gosipnya kemarin Islam Makhachev tuh mention dia tuh ya kan? Ya, Maksudnya dia mention semua sih, cuma Iya. Iya, menurut semua gua nama ya. Paddy Pimblett cocoknya Topuria banget sih. iya, soalnya Paddy Iya Pimblett sih, kan ada dia bilang cerita juga ya. dia bilang kan apa Islam Makhachev, saya butuh nama baru nih di lightweight. Nah, ini mungkin ada Paddy Pimblett ini kan sesuatu yang fresh buat dia gitu. Dan komen orang kayak, "Lah, kabur dari Topuria, kabur dari Topuria." Dan itu orang-orang Iya. yang ngomong kabur dari Topuria, dia nggak Iya. tahu tuh interview itu. Itu di tag di tahun 2024 sebelum ada kabar-kabar. Iya, Topuria udah naik. lama Udah banget. lama. Iya, udah lama Jadi kan Islam itu. tuh udah siap lawan siapa aja dari dulu. Iya, dan itu apa Paddy Pimblett udah di-mention sama dia dari 2024. Bahkan masih Iya. ranking belasan, belum menang lawan Chandler. Iya, makanya nih momen Paddy Pimblett karena kemarin menang statementnya bagus ya. Potensi Keren, dia keren. ketemu Islam atau enggak lawan Arman kan dia post boy apa? Itu Arman. paling ini Arman sih. Kalau nggak Arman Iya. ya Ilia Topuria. Iya, karena kan Arman bahaya tapi ya. Iya, tapi ada historisnya tuh. Jadi Iya, seru. tapi terlalu bahaya sih buat Paddy Pimblett ya. kasihan langsung hancur karir. Karena gue juga lagi baru suka sama dia. Sama Sayang Paddy aja. Pimblett ya? Iya. Arman nih kayak raja tanpa mahkotanya Lightweight lah. Kayak Iya. Iya, iya. Ilia iya. Topuria juga mikir-mikir kalau out dia kan. Bahkan gak pernah disebut namanya. Iya, kalau Tapi emang ya itulah. Gaya mainnya nggak cocok ketemu si Paddy Pimblett. iya enggak cocok. Gaya main ya. gulat gitu lah. Maksudnya gulat-gulat yang jago stalling, jago maintain posisi. Iya, iya, iya. Itu berat, submission defense-nya tinggi. Iya. Berat lawan Arman hancur tuh kayak Paddy Pimblett ya, Bang ya. Takutnya ya, Iya. gua maksudnya pasti ada kemungkinan, cuman nggak cocok aja stylenya menurut gua. Kayaknya jangan langsung Arman, kalau enggak justru Paddy Iya. Pimblett tuh akan seru ketika lawan Charles Oliveira. Nah, iya. Ya. Itu baru Iya tuh sih. entertain Paddy banget Pimblett tuh. juga kan bilang dia pengen buktiin kalau dia best submission artis UFC, bukan Iya. Charles Oliveira. Iya, cuma masalahnya agendanya Topuria sama Charles sih gitu. Tapi Paddy Pimblett tuh emang ciri khasnya dia bagus banget ngalahin orang-orang tua sih. Iya kan? Dia track record 3 pertandingan terakhir. Tua Tony, semua. Bobby, sama Chandler. Iya, Chandler. 3738 Di atas semua. 35 semua yang dia kalahin. kalau ketemu Oliveira udah lengkap tuh dia Lengkap, menyelesaikan orang-orang iya. tua ini kan. Kalau Arman, Islam, Topuria masih seumuran. Iya, next gen itu. Prime. Masih Nanti pas prime. udah juara baru diadu-adu lah mereka. Iya, sebenarnya dia si Paddy Pimblett tuh bisa menyelesaikan tua-tua, bisa kayaknya Max Holloway masih hitungannya masih muda 32 ya kan. Mudah banget ya. Dia bisa kalau ketemu Poirier kasihan untuk last game ya. Kasihan loh kalau Dan pasti Poirier. Poirier juga nggak mau. Dia kan pasti ngitung banget nih pertandingan terakhir gue harus sesuatu yang bisa gue makan banget nih. Ya Holloway. Yang ninggalin legacy ya. Ya walaupun siapa yang bisa Poirier kalahin, sulit juga loh. Holloway pun sulit. Tapi Holloway masih ada potensi bakal seru karena Holloway baru kalah kan. Untuk KO pertamanya apa maksudnya dia pertama kali jatuh Banget TKO. sih, banget Iya kemungkinan. kan? Iya, dan walaupun Poirier gitu ngerasa, woi gue badan udah tua nih, udah mulai rontok, udah mulai beda, udah speednya beda. Tapi pernah menang 2 kali ngelawan seseorang, pasti ada PD-nya sendiri kayak Iya. inilah. Apa? Pantoja sama Moreno dicoba sampai 3 kali kalah terus kan Moreno. Iya. Tapi kalau lawan McGregor lagi nggak mungkin loh. Udah nggak mungkin tuh. Ya? McGregor udah gak jelas, berat juga udah gak masuk kali ke lightweight. Oh, udah Tuh nggak. orang Udah nggak akan dia ada. bikin prediksi ini aja. Iya kalah. Badannya udah bengkak banget ya. Iya. Iya. Kan mau gabung pemerintahan. Kan mau gabung pemerintah. Iya, Bang. dia diajak sama Paddy oke juga sih itu. Apa itu? Berantem? Tanding. Soalnya Iya. merasa dihianati kan. Iya. Iya. Lawan Paddy Pimblett. Dia kan bilang dia lebih milih si Chandler kan. Iya, Bakal menang KO nih lawan si Paddy Pimblett. Taruhannya gede katanya lagi gitu. naronya kan. 8 miliar rupiah. 8 miliar gila. Dia sama Drake tuh, apa segala macam, tapi menang Paddy Pimblett abis sih. Abis. Paddy bilang, ini hubungan Scouser Iris mana nih anjir. Iya, Aduh kacau lah. kacau. Lo kalau mau lu juga dah gue habisin katanya gitu. Iya, makanya buat yang lagi nonton sekarang komen aja di bawah kira-kira the next buat Paddy Pimblett apa, buat Poirier apa. Kalau tadi kalau misalkan agendanya Topuria Oliveira, sebenarnya yang paling cocok untuk Paddy Pimblett adalah Charles Oliveira. Tapi kan Bener. kalau dia lawan Charles Oliveira, ya Topuria mau lawan siapa? Misalnya harus Islam Makhachev atau Arman kan udah nggak mungkin di skip sama dia, udah nggak mungkin. Jadi kayaknya memang kita lihat nanti kedepannya gimana. Karena kalau ngelihat dari 314 kemarin, sesuai dengan prediksi kita di awal 2025 kita bertiga, 2025 ini emang sepecah itu sih.
Iya, Iya ini sih, udah berarti pecah tuh si banget itu. siapa matchmaker UFC tuh makin kacau sih. Iya, Hunter. gila Jago ya. banget, jago banget. Jam terbang mah udah UFC 300 bang. Iya, matchmakernya gila banget sih sekarang. Iya, maksudnya kita sekarang fansnya juga kayak nunggu-nunggu anjing Pedi kalau lawan ini seru ya. Tapi kalau lawan ini jadi banyak ininya. jadi ini The Nerd kalau lawan si A nih bisa nih lawan ini seru. Bahkan kita sampai bisa ngomongin kayak Israel Adesanya lawan ini lagi kayaknya masih seru dah. Nah, bisa gitu. Imavov lawan ini bisa seru. Semuanya matchmakingnya tuh ini banget apa Stack. Iya, jadi kayak bahkan yang matchmakernya juga kayak apa yang gua mainin pion yang mana nih supaya seru ya. Jadi gua dapat Iya. duit dari mana. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi Bener. memang 2025 nih buat kalian yang baru nonton MMA terutama UFC ya. Ini waktu yang pas sih karena Pas semuanya seru banget, Paddy Pimblett apa segala macam seru. Jadi kalian langsung komen aja kira-kira next buat Paddy Pimblett apa, buat Topuria apa. Tadi juga kita mention soal nanti ada pertandingan Belal Muhammad sama JDM juga yang dimana JDM kalau lihat foto hidungnya udah bengkok udah. Kacau. Kenapa bang kalau kata lu bang JDM bang kalau Seringan bengkok, patah. seringan patah ya. Kalau Belal kan gede di sini nih, gede di sini. Dustin Poirier juga sebenarnya bengkok itu cuma karena Bengkok. ketutup ganteng aja dia. Iya aslinya bengkok juga ya. Bengkok. Iya sama Dustin Iya. Poirier apa. Bengkok lah standar sih kalau itu gue juga bengkok ke kiri. Tapi nggak kelihatan. Tapi Bang. nggak kacamata kayaknya. Iya kalau si Belal kan sama JDM kan. Kalau dia bengkok terus kayak tulangnya kayaknya kayak kapalan, kayak kayak bengkak gitu. Iya. Iya, bengkoknya gitu ya. bengkak bukan bengkok doang. Iya itu mah udah karena bertahun-tahun Mau dilurusin antar juga bengkok lagi udah. Iya, itu dia. Atau enggak udah seringan dilurusin sama dia. Oh. Jadi Ya. namanya tulang patah tuh kan kalau nggak di gips itu kan pasti kan ngebengkak kan. Oh jadi bodo amat juga udah ya. Iya. Itu jadi bentuknya udah nggak natural lagi. Iya. Tapi nanti tuh Belal Muhammad kita ada nobar di Brewworks guys lawan JDM karena ini seru banget. Juga nanti kita prediksi itu kapan Dok? Kayaknya 315 tuh Dok. 8 Mei. Iya. 8 Mei ya kalau nggak salah tanggalnya. Nanti kita pastiin lagi karena gue lagi nggak bawa HP. Tapi thank you udah nonton episode kali ini guys. Sampai bertemu lagi minggu depan di hari yang sama.